Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. La nabiyya ba'da rasulullah ba'da ma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang riba ya, tentang riba sebagai tugas kuliah saya. Dan keseluruhan materi ini saya ambil dari Al-Fiqhu Al-Manhaji ya, karya beberapa ulama yang salah satunya adalah Mustafa Adib Al-Bugho. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, dari definisinya ya, secara bahasa riba merupakan masdar ya. Sebenarnya dia masdar dari roba yarbu. Roba yarbu bisa diartikan atau sinonim dengan nama yanmu atau zada yazidu yang berarti bertambah, berkembang atau meningkat. Makna-makna yang serupa bisa kita temukan di Quran ya, di beberapa ayat. Di sini akan kami tampilkan 3 ayat ya. Yang pertama adalah ayat 5 dari surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Nah, di sini ada kata robat ya. Artinya, lalu apabila kami turunkan air di atasnya, bumi itu bergerak dan bertambah serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi ada kata robat ya, sebenarnya dia roba ya, roba, tapi karena ada tak yang sukun, sementara alif yang juga pengganti waw itu dia juga sukun ya, karena alif tidak menerima harokat, maka di sini iltiqo sakinain alifnya dihapus gitu ya, jadi robat. Pada asalnya sama saja ya, hanya dihapus saja karena ada ilah ya. Yang kedua adalah Quran surat An-Nahl ayat 92, litakuna ummatun hiya arba min ummah, supaya suatu umat lebih besar jumlah dan kekuatannya daripada umat yang lain gitu. Di sini ada kata arba yang berarti lebih ya, lebih besar. Nah, di sini ada ayat terakhir yang kami tampilkan, surat Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum mir ribal liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba ya, itu artinya tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Sedangkan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridho Allah, maka orang-orang yang berbuat demikian itulah yang melipat gandakan pahalanya. Nah, di sini kita ketahui ya, 2 ayat yang pertama yang disebutkan itu menampilkan kata roba dan beberapa turunannya ya, secara lugawi gitu. Maksudnya secara bahasanya dipakai. Dia dipakai secara bahasa. Adapun di sini riba ya, riba yang eksplisit ada di ayat, pada ayat ini adalah riba secara istilahi yang kita kenal di kajian fikih, terutama fikih muamalah. Adapun secara fikih ya, riba itu apa? Ya, riba adalah akad atas sesuatu dengan penggantian tertentu. Yang ini ada koidnya gitu. Karena kalau misalkan hanya terbatas akad atas sesuatu dengan penggantian tertentu, nanti akan ada kesamaan dengan jual beli misalnya gitu. Dan beberapa akad muamalah yang lain, tapi di sini ada yang akan memisahkan dari akad-akad yang lain. Ya.
Akad atas sesuatu dengan penggantian tertentu yang apa? Yang tidak diketahui kesetaraannya secara syar'i pada saat akad atau melibatkan penundaan salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan. Dan nanti akan di tiap-tiap poin tersebut nanti akan ada pembagian jenis riba tersendiri. Kalau misalkan tidak diketahui apa, kalau misalkan ada penundaan itu jenisnya apa. Ya, penjelasan definisinya, penggantian tertentu merujuk pada barang-barang yang dikenakan hukum riba seperti emas, perak, dan makanan pokok. Nah, maksudnya barang-barang komoditas ribawi itu tidak semua barang, tapi barang-barang tertentu yang secara eksplisit tersebut di dalilnya. Di sini adalah dalil sunnah Rasulullah SAW. Tidak diketahui kesetaraan, misalnya menjual gandum seberat sekian dengan gandum lain tanpa memastikan kesamaan timbangan. Penundaan, salah satu pihak tidak menyerahkan barangnya di tempat akad, jadi di lain waktu. Nah, di sini ada barang-barang riba ya, komoditas riba. Riba berlaku pada 6 jenis barang yang disebutkan dalam hadis, yaitu ada 6 ya, emas, perak, gandum, jelai, kurma, garam. Nah, ini sesuai hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, emas ditukar dengan emas harus sama dan langsung serah diterima. Itu ya. Begitu pula perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Di hadis ini kita bisa tahu ada perkara yang kapan itu disebut riba, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak sama jenisnya emas dengan emas, contohnya di sini di hadis ini, maka itu kalau misalnya tidak terpenuhi syarat setelahnya, itu namanya riba. Nah, syarat setelahnya apa? Yaitu langsung gitu ya. Harus sama gitu. Yang kedua, dan langsung serah terima gitu. Ya. Dan nanti akan ada pembahasannya kalau misalkan ini gimana, yang itu gimana gitu ya. Dan juga kandungan hadis tersebut mencangkup beberapa komoditas riba yang sudah disebutkan ada namanya. Oke, ini ada jenis-jenis riba ya. Ini jenis riba secara umum ada 3 ya. Riba fadl, ya fadula itu artinya lebih atau unggul ya. Pokoknya dia ada kelebihan. Riba fadl terjadi apabila barang ribawi ditukar dengan barang sejenis ya, sejenis dia. Namun terdapat perbedaan kuantitas. Nah, contohnya 1 kg gandum dengan 2 kg gandum. Dia sama-sama satu jenis gandum dengan gandum. Hanya saja gandum yang pertama itu hanya 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Nah, hal ini dilarang ya. Balik lagi ke hadis yang sebelumnya. Jangan menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya gitu. Jadi kalau satu jenis transaksi pertukaran barangnya antara yang satu jenis, maka itu harus sama timbangannya atau kuantitinya. Yang kedua ada riba nasiah ya, penundaan gitu ya. Nah, terjadi apabila penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan ditunda meskipun keduanya sejenis atau berbeda jenis. Contoh, menjual 1 gram emas dengan 10 gram perak yang pembayarannya ditunda. Jadi kan dalam kasus ini kan beda ya. Jadi 1 gram emas dengan 10 gram perak gitu ya. Ini bisa ya. Karena apa? Karena dengan berdasarkan hadis sebelumnya, hal ini jenisnya beda. Nah, kan kalau jenis sama maka harus diikuti 2 syarat yang tergantung di hadis tersebut. Nah, ini karena beda gitu ya. Karena dia beda, maka syarat-syarat tersebut tidak usah gitu ya. Nah, tapi syarat penyerahan kontan itu tetap ada gitu. Karena ini berdasarkan hadis, jangan menjual sesuatu yang tidak tunai dengan yang tunai gitu. Jadi harus kontan. Kalau tidak kontan maka terkena riba, yaitu riba nasiah. Itu riba penyerahan terjadi apabila transaksi ribawi tidak langsung dilakukan setelah terima dalam satu majelis. Jadi ini maksudnya kontan ya, gitu. Langsung. Nah, ini ada catatannya.
Catatan ya, kesamaan dan transaksi ya. Apabila barang ribawi yang sama jenisnya dipertukarkan, syaratnya gitu ya. Kalau misalkan sama ya antara yang diserahkan dan yang diterima itu sama jenisnya, maka harus mengindahkan beberapa ketentuan tersebut. Satu, harus setara kuantitasnya ya. Misalnya timbangannya sama. Itu yang pertama. Dua, harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan gitu ya. Ketiga, harus ada serah terima langsung dalam majelis akad gitu. Jadi harus sama kuantitasnya, harus tunai dan harus kontan. Catatan lagi, transaksi antar jenis. Nah, kalau ini beda jenisnya. Jika barang ribawi yang berbeda jenis dipertukarkan, misalnya emas dengan perak, syaratnya satu, harus dilakukan secara tunai. Dua, tidak harus setara. Misalnya 1 gram emas dan 50 gram perak diperbolehkan. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah yang penting itu dilakukan secara tunai ya, secara tunai. Adapun kuantitinya juga tidak sama juga Bapak. Oke, ini ada barang non ribawi ya. Jika barang ribawi ditukar dengan barang non ribawi, misalnya emas dengan perak, dengan pakaian, tidak ada syarat khusus. Penukaran dapat dilakukan dengan selisih kuantitas atau dengan penundaan. Kalau kita tadi itu bahas komoditas ribawi dengan komoditas ribawi, sekarang komoditas ribawi dengan tidak ribawi. Nah, maka tidak ada syarat khusus ya, seperti harus sama kuantitinya, perjalanan harus langsung, dan harus tunai. Nah, secara umum kita zoom out ya. Secara umum fikih muamalah itu punya 4 fundamental ya yang bisa disikat jadi maghrib ya. Maksudnya apa? Maghrib maknya di sini yaitu maisir ya, tidak ada spekulasi atau menebak-nebak. Jadi kita tebak-tebakan. Yang kedua, goror, tidak jelas, tidak menentu. Ketiga, haram ya, barang yang ditransaksikan ada haram ya, misalkan ya mohon maaf daging babi gitu, anjing dan khomer gitu ya. Yang keempat, riba seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Maisir ya seperti judi atau populernya dalam bahasa sekarang adalah kalau misalnya kita gacha ya, atau kita main boneka capit dan lain sebagainya. Apun goror yaitu kita seperti beli kucing dalam karung, kita tidak tahu apa yang akan kita peroleh tapi kita bayar. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan diskusi yang sopan di kolom komentar, jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.